DJ Kiki sebelum gelap kita tertawa berjanji setia sampai ujung masa. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Berkah Rabbit Farm yang menyediakan berbagai jenis-jenis kelinci dan berbagai hewan-hewan eksotis lainnya pastinya ya. Oke teman-teman, saya ini sudah tidak upload lama ya di YouTube. Ada kayaknya 1 bulan ada saya tidak upload di YouTube, dan biasanya saya hanya upload video short saja. Ini saya mau buat video untuk YouTube saya dengan tema yaitu apa saja yang harus kita lakukan setelah kelinci beranak di kandang kita. Mungkin sebelum kelinci beranak di kandang kita, cara-caranya, hal yang harus kita siapkan apa saja, itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Untuk video ini kita akan bahas setelah melahirkan, apa saja yang harus kita lakukan teman-teman. Yang pertama, bukan yang pertama sih, ini yang paling inti ya. Yang paling inti itu kita harus melakukan pengecekan setiap harinya pada anakan-anakan kelinci yang baru melahirkan di kandang kita. Karena apa? Karena ini cerita sedikit teman-teman. Karena pengalaman saya pribadi itu dulu ada anakan-anakan yang setelah melahirkan mati. Itu karena beberapa faktor, dan terutama itu biasanya faktor stres. Itu yang kebanyakan itu. Dan ini cerita juga. Cerita dulu itu pernah. Jadi dulu saya melakukan pengecekan pada anakan kelinci itu 3 hari sekali teman-teman. 3 hari sekali. Dan yaitu tadi pengalaman saya cek, oh kok mati. Oh ini saya lihat ternyata terlilit kangkung teman-teman. Jadi ya kita antisipasi aja lah. Kalau bisa 1 hari 1 kali minimal. Kalau maksimalnya 1 hari bisa 2 kali, pagi sama sore. Itu tadi pengalaman saya pribadi teman-teman. Dan saya untuk sekarang ini belajar dari pengalaman. Dulu saya 3 hari 1 kali melakukan pengecekan pada anakan kelinci yang baru beranak. Dan untuk sekarang ini saya melakukan pengecekan itu setiap hari saya lakukan pengecekan pada anakan-anakan kelinci teman-teman. Jadi yang kangkung itu ceritanya, kelinci kalau mau beranak itu otomatis dia cabutin bulu untuk sarang anakannya teman-teman. Itu otomatis, biasanya seperti itu. Ditaruh di netbox, kotaan beranak itu ya, kotaan beranak. Dan makanya kalau pagi hari di kandang kita ini, di kandang saya, itu biasanya kangkung. Otomatis kangkung ikut diambil sama indukannya, ditaruh di kotaan beranak itu tadi teman-teman. Itulah ditaruh di situ, beranak dia di situ. Kangkungnya kelilit sama anakannya. Itu saya dulu melakukan pengecekan itu 3 hari 1 kali. Jadi otomatis mati anakannya teman-teman. Dan faktor yang lain yaitu tadi stres. Dan stres itu bisa disebabkan karena beberapa faktor juga. Yang pertama biasanya kalau di kandang saya itu karena sering dilihat orang. Biasanya seperti itu teman-teman. Karena memang banyak pelanggan yang datang ke rumah ya. Banyak juga pelanggan yang datang ke rumah. Itu biasanya penasaran kalau kandang baterai seperti ini, modelnya kandang baterai itu beranaknya gimana. Karena kebanyakan orang daerah saya itu ternaknya itu di koloni atau di liar teman-teman. Jadi full di liar di tanah. Kalau beranak itu dia nggowa ngerong. Nanti itu kalau nggak salah usia 3 mingguan anakannya udah pada keluar segini-segini. Itu kalau di koloni. Kalau di baterai, di model kotak-kotak seperti ini, otomatis para pemula itu bingung dan penasaran. Ya udah dilihat sama pelanggan saya. Saya tidak menyalahkan pelanggan teman-teman, tidak. Karena memang wajar ya, lumrah. Pelanggan bertanya, pelanggan penasaran karena memang mau mendalami tentang kelinci.
dan di situ saya menjelaskan seperti ini, dan itu biasanya faktor penyebab stresnya kelinci. Kemudian yang kedua, ada juga itu kalau di kandang saya teman-teman, itu biasanya ada ayam-ayam yang mau bertelur ya, itu masuk ke kandang sini teman-teman. Karena memang ini kandangnya terbuka teman-teman. Di situ ada pintu, di situ ada jendela, di pojok situ ada pintu juga. Nah, ayam lewatnya situ. Kalau ayam mau beranak otomatis dia masuk ke sini, nangkring di situ, nangkring di situlah. Itu juga menjadi penyebab terjadinya stres di kandang saya. Kemudian yang ketiga itu biasanya karena faktor tetangga sebelah teman-teman. Maksudnya di sini tetangga sebelah seperti ini ya. Ini bukan tetangga sebelah, bukan. Maksudnya kelinci tetangga sebelah. Mohon maaf. Enggak, maksudnya kelinci yang sebelahnya. Seperti itu. Kelinci yang sebelahnya itu biasanya posisi birahi. Itu otomatis dia garuk-garuk kandang. Itu biasanya menjadi faktor penyebab stres juga. Kalau stres gimana Bang? Otomatis kalau stres itu tidak mau menyusui. Tidak menyusui untuk indukannya. Jadi kita sebagai antisipasi kalau saya harus melakukan pengecekan setiap 1 hari. Nah, oke teman-teman, jadi menurut saya pribadi melakukan pengecekan pada anakan kelinci yang baru melahirkan itu menurut saya wajib teman-teman. Diusahakan ya teman-teman, diusahakan itu setiap harinya harus kita cek untuk memastikan kelinci anakan dalam keadaan sehat dan tidak ada kendala apapun. Karena memang biasanya kalau tidak mau kalau stres, indukannya stres, itu otomatis anakan tidak disusui. Itu caranya gimana Bang kalau anakan tidak mau menyusui? Mungkin teman-teman masih bingung. Itu nanti caranya kita bantu susuin ya. Jadi nanti indukan dipegangin, ditaruh di kotak beranak, biasanya saya seperti itu ya. Kemudian anakannya ditaruh situ, ditaruh kotaan, indukannya dipegang seperti ini. Nanti anakannya nyusu sendiri. Itu dilakukan selama, kalau biasanya bantu susu itu dilakukan selama 2-3 minggu teman-teman. Nah, untuk pengecekan sendiri, pengecekan pada anakan kelinci itu saya melakukannya itu selama 2 minggu. Jadi setelah anakan usia 14 hari itu saya rasa sudah aman teman-teman. Karena memang kotaan sudah saya ambil, kotaan beranak. Dan anakannya biasanya sudah pada latihan makan. Itu sudah sedikit aman lah ya. Kita tidak harus setiap harinya ngecek. Tidak. Sudah agak aman itu. Nah, apalagi ya? Ya mungkin itu saja teman-teman. Nanti kita akan bahas di video ini. Kita akan spill, kita akan buat 1 sampel. Karena memang kebetulan banyak indukan yang beranak juga di kandang saya, ya. Makanya saya buat video ini karena memang memang banyak pertanyaan dari teman-teman dan mungkin teman-teman pelanggan saya, terus para pemula peternak kelinci masih kebingungan tentang hal ini. Makanya saya buat video ini. Dan semoga bisa membantu teman-teman lah. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman para pemula peternak kelinci ya. Semoga bermanfaat video saya ini dan bisa membantu para peternak kelinci yang masih kebingungan dalam hal ini ya. Oke teman-teman ya, gak usah kelamaan ya, gak usah kelamaan, ini saya ngobrolnya kelamaan kayaknya ya. Ini beberapa menit ini saya ngobrol. Enggak apa-apa lah ya, saya lama nggak upload YouTube. Mungkin teman-teman banyak yang kangen sama saya ya, lihat konten saya. Nah, oke, nggak usah kelamaan, langsung saja kita gas, kita tonton videonya teman-teman. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe video saya. Dan jangan lupa diaktifkan juga teman-teman lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Oke, langsung saja teman-teman, kita gas, kita tonton videonya. Oke teman-teman, seperti yang ada di tema, bagaimana cara pengecekan pada anakan kelinci Bang. Cara pengecekannya simple sebenarnya teman-teman ya.
Cuma di sini mungkin nanti saya banyak omongnya ya, banyak omongnya saya di video ini. Kalau untuk cara pengecekan seperti ini teman-teman. Kita cek indukannya, biasanya kita cek dulu gimana kondisinya, sehat atau tidak ya teman-teman. Biasanya itu kita cek juga ini. Nah, kan biasanya ada juga yang indukan yang mencret atau dia kembung atau skabies, itu juga biasanya ada. Jadi kita harus cek indukannya dulu. Yang pertama, indukannya kita cek aman, skabies aman, tidak mencret, tidak kembung, makannya juga lahap ya. Ini tadi saya kasih makan banyak, habis ini tinggal dikit. Kemudian ketika kita sudah memastikan indukan dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat banget, gemuk juga ini beranak 5 ekor kemarin teman-teman, baru 5 hari yang lalu ini. Badannya masih gemuk, bagus, karena memang untuk yang indukan di kandang kita ya, itu pagi dia saya kasih kangkung seperti ini. Sore hari saya kasih ampas tahu biasanya teman-teman. Untuk tengah malam itu saya biasanya kasih pelet. Jadi badannya gemuk, masih gemuk, alhamdulillah. Karena kasihan teman-teman, saya kasihan lihat kelinci yang beranak kalau malam dia nggak makan, itu kasihan. Karena memang sebenarnya kan kalau kelinci itu hewan nokturnal, dia aktifnya di malam hari. Dan dia posisi menyusui, jadi saya kasih makan pada waktu malam itu biasanya saya kasih pelet. Kembali ke tema teman-teman. Yang pertama tadi kita harus memastikan indukan dalam keadaan sehat. Kita cek semuanya, skabies, terus kembung atau tidak, mencret atau tidak kita cek. Setelah itu sudah kita cek anakannya teman-teman. Langsung pada intinya kita cek anakannya ya. Nah, kita cek, kita ambil bulunya dikit-dikit ya. Nah, cek, ini kemarin beranak 5 ekor. Nah, ntar kita ambil dulu teman-teman salah satu ya. Ini perutnya besar, ini perutnya besar banget ya. Ini sudah disusuin sama indukannya tadi pagi, mungkin sudah disusuin ini. Perutnya besar, sehat, aman, tidak mencret. Ada juga teman-teman, jadi ada juga anakan yang mencret itu biasanya ada. Kita cek seperti ini. Ini sehat, bagus ya. Ya sudah, ketika kita sudah cek, kita cek itu salah satunya teman-teman, tapi harus kita cek semuanya ya. Anakannya ada berapa ekor, ada 5 ekor, kita cek semua. Kalau sudah sehat semua ya sudah teman-teman, sudah, kita kembaliin lagi seperti ini. Sudah, seperti itu aja. Memang kan ini tadi kan saya banyak omongnya teman-teman. Ya, jadi seperti itu aja sih ngeceknya. Kita cek indukannya. Setelah indukannya kita sudah cek anakannya, sudah disusuin, aman, perutnya besar-besar, dan ya sudah seperti itu teman-teman. Dan itu saya lakukan setiap hari, minimal 1 kali sehari, selama 2 minggu, 14 hari baru saya sudahi pengecekan itu. Biasanya mungkin saya nanti cek setelah anakan 2 minggu itu, saya cek beberapa hari sekali, kita cek gimana. Biasanya sudah latihan makan itu teman-teman, itu kita cek makanya lahap ya udah, tidak mencret, tidak kembung ya udah teman-teman, aman. Tidak skabies, aman semuanya. Biasanya seperti itu. Jadi ini ada beberapa ekor teman-teman yang beranak ya di kandang kita. Ini beranak. Yang bawah ini juga beranak. Nah, ini juga beranak. Haikal ini juga beranak. Tapi kemarin dia stres, jadi saya bantu nyusut dulu. Ini baru
belum ada 2 minggu ini ya, usia anakannya. Yang bawah ini teman-teman, yang bawah ini belum ada 2 minggu usia anakannya. Itu saya pisah, saya taruh kerdus itu, saya pisah teman-teman. Memang harus seperti itu, kalau posisi indukannya stres harus kita pisah. Kalau nggak kita pisah otomatis diinjek-injek sama indukannya, mati itu. Jadi ini indukannya, pagi sore saya bantu susu ya. Itu anakannya di situ. Ada kemarin 5 ekor. Ini Netherland Dwarf ada juga teman-teman. Itu posisinya hamil juga itu. Ini juga ada indukan beranak. Ini 6 ekor. Itu hamil. Ini beranak ada 4 ekor. Dan memang ini sudah, ini usia berapa ya teman? Usia 2 minggu kurang kayaknya. Ini anakannya udah keluar dari kotaan ini. Nah ini anakannya. Itu ini 5 ekor, itu 3 ekor. Ini yang lain masih hamil teman-teman. Ini masih hamil ini. Yang bawah itu juga masih hamil. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai apa saja yang harus kita lakukan setelah kelinci melahirkan di kandang kita teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga bisa membantu teman-teman, khususnya untuk para pemula peternak kelinci ya, yang masih kebingungan dalam hal ini pastinya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf kalau di video ini saya banyak omong teman-teman, karena memang saya lama nggak upload di YouTube, saya banyak omong di YouTube di video ini ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Bagi teman-teman yang minat juga kelinci-kelinci atau marmut hias, kelinci berdaging, marmut lokal, atau hewan-hewan eksotis lainnya, ada merak, berbagai kakak tua, alba ada, jamkun ada, kemudian raja ada, berbagai merak India, merak hijau, jalak Bali, dan hewan-hewan lainnya. Mungkin ada teman-teman yang minat, silahkan nanti bisa langsung hubungi WA saya teman-teman. Nanti saya taruh pojok kiri sini. Untuk yang lokasinya dekat, langsung bisa pantau ke lokasi. Untuk yang lokasinya jauh, nanti kita juga siap bantu kirim. Untuk via pengiriman nanti bisa lewat via travel, via bis, via kereta, dan via pesawat. Insya Allah kami juga melayani teman-teman. Kalau teman-teman ragu, nanti bisa masuk Rekber. Aman pokoknya. Rekomendasi Rekber nanti bisa diajukan ya. Oke teman-teman, cukup saya bicara ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.